Menjaga pertahanan Republik Indonesia bukanlah perkara mudah, mulai dari darat, udara, hingga perairan. Disinilah tugas TNI bekerja, termasuk TNI Angkatan Laut. Menarik ya, bukan hanya prajurit lelaki yang bekerja di dalamnya, ada peran wanita. Lantas, seperti apa fungsi dan prestasi wanita dalam TNI Angkatan? Dalam menjalankan tugasnya, Angkatan Laut memiliki wewenang untuk melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, hingga pengumpulan bukti tindak pelanggaran yang diserahkan ke pangkalan Angkatan Laut terdekat dari perairan tersebut. Mengemban tanggung jawab yang berat, Angkatan Laut dilengkapi senjata yang layak untuk menghadapi situasi genting. Disinilah fungsi alat utama sistem senjata atau alutsista diberikan. Kelengkapan dan modernisasinya harus diperhatikan seiring dengan ancaman yang terus berkembang dan berkelanjutan. Alutsista atau alat utama sistem senjata yang terdiri dari kapal perang, kemudian kapal bantu, pesawat udara, pesawat maritim, juga dilengkapi dengan pasukan pendarat marinir, kemudian harus didukung dengan pangkalan yang memberikan dukungan logistik manakala seluruh kapal yang melaksanakan operasi itu harus diberikan dukungan. Oleh karena itu, alutsista tersebut harus menjadi suatu integrated system yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Selain alutsista, kekuatan TNI AL juga tak lepas dari para prajuritnya. Bukan hanya pasukan pria, kaum hawa pun turut andil. Ya, wanita sekarang tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Bergabung dalam satuan tentara, Korps Wanita Angkatan Laut atau KOWAL memanfaatkan talenta untuk mengabdi kepada bangsa. Adalah Laksamana Pertama Andriani, wanita lulusan Fakultas Kedokteran Gigi yang telah bergabung menjadi KOWAL sejak tahun 1987. Mengabdi di bidang kesehatan TNI AL selama 27 tahun, saat ini Andriani telah menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI sejak tahun 2015. Berada di bawah perintah Panglima TNI, Andriani membantu mengkoordinasi berbagai bantuan kesehatan, mulai dari Angkatan Darat, Laut, hingga Udara. Di situ kami banyak bertemu dengan masyarakat-masyarakat yang membutuhkan kita di daerah, terutama di daerah-daerah perbatasan. Memang membutuhkan, tidak ada puskesmas, tidak ada layanan kesehatan yang lain. Kitalah yang ada di situ, pos-pos yang ada di situ. Itu kami memang eager sekali untuk mensejahterakan prajurit masyarakat yang ada di perbatasan. Selain fungsi TNI sebagai pelaksana operasi militer perang atau OMP, TNI juga memiliki fungsi operasi militer selain perang atau OMSP. Disinilah Andriani turun tangan, berikan pelayanan dari lokasi bencana hingga lokasi perbatasan. Namun, di tengah tanggung jawabnya, ibu dari 3 anak ini tak pernah melupakan kodrat dan tugas utama di tengah keluarga. Tetap saya tidak meninggalkan kodrat kami sebagai perempuan. Jadi kami masih tetap suami adalah imam saya. Itu masih tetap. Di kantor, di rumah. Jadi harus membedakan antara di rumah dan di kantor. Jadi bila di rumah, ya komandan saya, suami saya. Kalau di kantor, saya yang jadi komandan, kan seperti itu. Gaung KOWAL tak berhenti di situ. Prestasi wanita muda masa kini juga tak kalah terlihat di kancah internasional. Lantas, seperti apa cerita para KOWAL berprestasi? TNI wanita kini semakin menunjukkan eksistensinya. Tak hanya andil dalam organisasi dan sistem TNI, KOWAL juga berprestasi dalam gelaran olahraga bergengsi. Perhelatan Asian Games salah satunya. Medali perak cabang olahraga dayung
berhasil diraih wanita berusia 24 tahun, Ririn Pujiastuti. Seorang kowal yang dipersiapkan menjadi atlet dayung demi mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Siapa sangka, bergabung menjadi kowal sejak tahun 2014 merupakan hadiah dari pencapaian sebelumnya. Puluhan medali dari kompetisi nasional hingga internasional pun berhasil diraih. Ya, awalnya sih pengen dua-duanya sih. Memang dari awal memang atlet, terus karena memang dari kecil cita-citanya jadi kowal ya, jadi saya ikut daftar kowal deh. Setelah SEA Games 2013, kebetulan ada tawaran kalau misalkan dapat emas di SEA Games 2013 bisa direkrut menjadi kowal. Jadi saya tertarik. Selain tugas di dalam keorganisasian Angkatan Laut, latihan fisik harus terus terjaga demi mempersiapkan kejuaraan dayung yang telah ditargetkan. Pada perhelatan Asian Games, Ririn dan prajurit lainnya harus berlatih dan mempersiapkannya selama 4 tahun. Sama aja, cowok sama cewek sama aja. Jadi nggak ada bedanya. Banyak sih latihannya dari segi fisiknya tuh beban, ada beban juga, lari, renang, main bola juga misalkan buat game-game kayak gitu. Renangnya bukan ini jarak panjang gitu, biar nafas kita tuh kuat gitu Mbak. Jadi pull up juga, misalkan pull up nggak pull up cewek, pull up cowok itu pun pakai beban. Jadi memang benar-benar tangan kita dilatih biar benar-benar kuat daya tahannya. Mohon izin atasan, anjungan! Anjungan! Komando Perwira Jaga Siang Hari. Komando Perwira Jaga Siang Hari. Lain sertu Ririn Pujiastuti, lain pula cerita dari Letda Laut Gresilia. Seorang pelaut wanita yang telah berlayar menyusuri seluruh lautan Indonesia dan mancanegara seperti Asia, Eropa, hingga ke benua Amerika. Menjadi perwira kowal lulusan Akademi Angkatan Laut di tahun 2017, Grace seakan telah menunaikan cita-citanya di usia muda. Jadi awal mulanya memang saya pengen bercita-cita menjadi seorang kowal, bergabung di TNI Angkatan Laut. Awalnya saya hanya mendaftar menjadi seorang bintara, tapi saya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang taruni lulusan Akademi Angkatan Laut. Dan saya juga diberi kesempatan untuk menjadi seorang Korps Pelaut. Dan saya merasa bangga saya bisa bergabung di kowal Korps Pelaut. Gadis kelahiran 1994 ini kini menjabat sebagai asisten kepala divisi navigasi KRI Makassar. Tak main-main, hidup berlayar, Grace harus mampu melaksanakan tugas sebagai perwira jaga laut. Mulai dari plotting dan pengecekan radar kapal, serta melihat rencana haluan kapal. Lautan lepas pun menjadi sahabat hidupnya selama berhari-hari. Pengalaman yang paling berkesan, yang pertama, saya memiliki anggota yang semuanya adalah laki-laki. Kemudian yang kedua, saya bisa mengelilingi Indonesia bersama KRI Makassar, dan saya juga bisa berkesempatan ke luar negeri. Dan itu semua secara gratis, dan saya merasa sangat bangga akan itu. Bukan tanpa kendala, berbagai rintangan harus siap dihadapi dalam keseharian menjalankan tugas dan tanggung jawab di atas kapal. Meskipun tidak ada perbedaan tugas dengan awak kapal lainnya, kerjasama dan rasa kekeluargaan tim menjadi kunci Grace memecahkan permasalahan dan bertahan. Kalau masalah berat, sebagai wanita pasti ada sisi beratnya, karena kita berlayar di tengah laut dengan tim minoritas yang kebanyakan laki-laki, tapi kita sebagai prajurit, kita harus siap kapanpun dan dimanapun kita Korps Wanita Angkatan Laut atau KOWAL dipelopori oleh Komodor Yos Sudarso dan direalisasikan oleh Menteri atau Panglima Angkatan Laut Laksamana R.E. Marta Dinata. Lalu, dilakukan perekrutan serta pendidikan calon anggota KOWAL
yang menghasilkan 12 perwira dan dilanjutkan dengan pelantikan di tahun 1963. Kita melihat dibentuknya Korps Wanita Angkatan Laut atau disingkat dengan KOWAL dalam organisasi Angkatan Laut pada tanggal 5 Januari tahun 1963 sebagai pemberian hak, kewajiban, serta kehormatan kepada wanita Indonesia untuk turut serta mengabdikan diri di bidang militer. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk mengisi jabatan dan kedudukan tertentu dalam organisasi Angkatan Laut dengan tenaga wanita dalam rangka kesempurnaan dan efisiensi organisasi. Setelah dilantik, ke-12 perwira KOWAL mulai menjejakkan kakinya dalam sejarah TNI Angkatan Laut. Pelatihan untuk mengubah wanita sipil menjadi militer dilakukan melalui pendidikan dasar kemiliteran. Salah satu pelaku sejarah KOWAL generasi pertama tersebut yang masih hidup adalah Louise Elizabeth Koldenhoff. Wanita berusia 83 tahun ini berkisah tentang awal mula dirinya menjadi KOWAL generasi pertama. Jadi pemerintah meminta semua sarjana menyumbang tenaga mereka sebagai wajib atau hanya sementara. Saya pilih wajib. Oleh karena itu lalu rupanya beberapa orang, karena kita akhirnya berakhir 12 orang. Nah, kita terus dikumpulkan, dikirim ke Surabaya. Di SSAL itu bagian masak-masak sebenarnya, nah, dengan Malang untuk tentaranya. Usai melakukan pendidikan, Luz dan 11 KOWAL lainnya dikirim ke Amerika Serikat untuk mempelajari banyak hal mengenai wanita dalam organisasi militer. Ke-12 orang inilah yang merupakan tenaga inti KOWAL karena di pundak mereka lah dibebankan tugas dan tanggung jawab merintis serta membina kelanjutan perkembangan dan kemajuan KOWAL. Di Amerika rupanya kita disuruh lihat Korps Wanita Angkatan Darat mereka. Terus kita dibagi dua, ada sebagian mengenai tentara, sebagian mengenai administrasi. Saya termasuk yang tentaranya. Nah, dari situ lalu kita dikatakan, udah kamu nanti kembali aja ke Indonesia, nanti tunggu perintah lebih lanjut. Kami pulang ketemu Pak Ali Sadikin bahwa sudah ada tenaga calon anggota KOWAL yang harus kamu didik. Didik apa? Ya pokoknya harus jadi KOWAL dia, titik. Pelajaran dari negeri seberang coba diterapkan kepada wanita-wanita sekolah yang telah menunggu di Indonesia. Mulai dari latihan fisik, baris berbaris, hingga cara melakukan upacara bendera. Selain itu, bersama satuan lain dalam lingkungan TNI Angkatan Laut, para KOWAL dituntut untuk ikut serta dalam pertahanan negara dengan menggunakan keahlian yang sudah dimiliki dan dilatih. Strategi pertahanan diri dan senjata harus selalu siaga jika sesuatu terjadi di depan mata. Seperti serangan yang terjadi di Kesatrian KOWAL Cut Nyak Dien, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh PKI. Luz menceritakan upaya prajurit KOWAL dalam mempertahankan mes tersebut. PKI sedang bakar di belakang kesatuan kita. Dan mereka maksudnya juga merusak kesatuan kita itu. Jadi kita dari atas bilang, gue tembak lu. Nah, dia kan takut. Terus dia nyorot kita dengan senter segala macam. Dia lihat semua perempuan tapi semua pakai senjata. Tapi kalau kena kesatuan itu langsung tembok ke atas, tidak ada tempat lebih rendah, satu-satunya tempat di atas genteng. Nah, jadi kita taruh juga orang di atas genteng, kami tak jaga. Terus ada berita, mereka sudah mulai bakar. Kami tambahkan jumlah orang di atas.
Tak ada rasa takut. Luz dan wanita lainnya hanya menjaga tanah air tercinta. Tercatat, hingga saat ini, terdapat lebih dari 2.000 wanita bergabung menjadi Korps Wanita Angkatan Laut atau KOWAL dengan beragam pangkat dan jabatan. Jika ketulusan dan dedikasi sudah tertanam di jiwa, apapun tugas negara, prajurit akan selalu siap dengan semangat yang membara. Jika berbicara tentang kaum hawa, tak melulu soal urusan rumah tangga. Tapi jika sudah berbicara tentang negara, wanita juga bisa angkat suara, tenaga, bahkan angkat senjata.